Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita di segmen Create Up dan sudah kembali bergabung Prisa Sembodato. Iya, dan kali ini di Create Up, pemirsa kita akan membahas karya nyata dengan kelola sampah ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Jo Hansen, co-founder dan juga CEO dari Jangjo. Apa kabar Mas Jo? Halo, halo, selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Jo, ini kalau bicara mengenai platform tentu saja untuk pengelolaan sampah sendiri ini memang menarik begitu, ada value economic circular lah di situ. Tapi apa sih yang melatar belakangi pendirian dari Jangjo.com ini? Oke, jadi memang ada mungkin kayak dua peristiwa ya yang mendorong kita untuk bikin Jangjo. Pastinya memang satu itu kan problem sampah, kita tahu deh itu udah jadi problem bukan cuma Indonesia tapi juga global gitu, masalah problem. Jadi masalahnya gede banget gitu dan masa sih nggak selesai-selesai gitu. Nah ditambah ada dua peristiwa yang menurut saya personal gitu untuk kenapa akhirnya kita terjun ke sampah. Yang pertama itu kebetulan di tempat rumah saya itu saya biasa lewatin tempat pembuangan sementara ya semacam TPS gitu. Dan di situ tuh ada petugas gerobak tuh udah tua, tangannya udah keriput segala macem, suami istri sudah tua tapi tetap narik gerobak. Kebetulan tempatnya ada nanjak gitu dan itu dia dorong sampai uratnya keluar semua kayak gitu. Dan dari situ saya berpikir gitu, maksudnya masa sih ngolah sampah itu, saya baru ingat gitu ya, dari zaman kakek nenek kita punya kakek lagi sampai sekarang mungkin sama. Padahal kalau kita bicara teknologi majunya udah kayak apa? Ini aja kita online segala macam, video call tuh udah biasa banget. Jarak makin nggak berarti. Tapi cara ngolah sampah kita masih sama. Itu pasti ada yang salah gitu. Jadi itu poin pertama. Dan poin kedua, kita juga lihat di Jakarta, mau semewah apapun tempatnya, Jakarta Pusat, mal-mal gede kayak begitu, tetap ada lapak yang dagangin barang-barang bekas gitu. Berarti kan ada value-nya tadi kayak gitu. Nah mungkin kami lihat bahwa ini nggak terkoneksi nih kayaknya nih dot-dotnya ini gitu. Dan akhirnya Jangjo kami berkeputusan ya udah kita terjun kemari, gimana caranya supaya sampah ini bisa beres dan nggak lagi jadi beban. Tapi harapannya ini bisa mendorong nilai ekonomi dan kita bisa mencapai keseimbangan lah gitu. Intinya sih itu. Caranya gimana Mas Jo? Oke, jadi memang kalau kita visinya Jangjo itu adalah menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam. Kami tahu di tengah pertumbuhan ekonomi ini kan kita semua menikmati gitu kan. Tapi satu sisi kan sampahnya itu juga makin banyak gitu. Pertumbuhan ekonomi konsekuensinya itu gitu. Jadi caranya gimana untuk capai keseimbangan? Mau nggak mau, suka nggak suka, caranya adalah ngubah cara kita membuang sampah. Itu caranya. Jadi kami ada beberapa program. Jadi baik dari dia harus pilah, habis itu nanti cara buangnya seperti apa dan rewardnya seperti apa gitu. Cara itu yang kita rubah sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana cara membuang sampah yang disosialisasikan oleh Jangjo kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapi itu, Mas Jo? Oke. Jadi kalau kita untuk buang sampah ini kita biasa simplify. Dan kita sesuaikan juga tentunya dengan dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Kita pilah sampah itu sebenarnya sekarang tuh jadi 3 aja cukup untuk saat ini. 3 tuh apa? 1 sisa makanan. Jadi kami sampaikan itu jelas, ini sisa makanan, nggak usah daur ulang lah, apa-apa. Ini sisa makanan, itu 1. Yang kedua adalah sampah daur ulang. Sampah daur ulang itu seperti plastik, kaleng, terus beling, lah gitu-gitu. Itu jadi 1 kategori gitu. Yang ketiga itu residu. Residu itu biasanya kayak tisu, pembalut, popok. Nah udah 3 itu aja cukup. Terus gimana respons masyarakat? Terus terang dari kami lakukan itu sebenarnya respon masyarakat sangat positif. Saya melihat bahwa masyarakat kita asal diedukasi dengan baik itu menerima. Cuma masalahnya sampah itu nggak bisa selesai hanya dengan edukasi. Edukasi hanya part of the process aja. Kita harus integrate sama jadi dia ada harus integrate semua prosesnya gitu, termasuk infrastrukturnya gitu. Karena kan sekarang yang terjadi masyarakat udah capek-capek melayan sampah masuk ke gerobak nyatu lagi, ya orang bete lah kalau digituin kan. Jadi kalau secara edukasi itu menurut saya acceptance-nya baik, masyarakat yang sadar juga baik, mulai banyak gitu. Cuman memang PR kita
menyatukan infrastruktur ini agar prosesnya itu selesai. Baik. Gitu. Oke, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Mas Jo ya. Dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Create Up. Masih membahas terkait dengan jangjo.com gitu. Nah, model bisnis yang diterapkan ini Mas Jo dalam platform seperti apa sih? Oke, jadi kalau di kita memang source revenue kita tuh ada dua. Yang pertama itu pasti tipping fee. Jadi biaya yang untuk pengambilan pengambilan sampah itu sendiri itu kita charge tipping fee. Lalu kedua itu kita juga sebenarnya selain tipping fee itu pastinya pemanfaatan dari waste itu sendiri. Gitu. Karena prinsipnya kita mendorong circular economy, jadi memaksimalkan setiap yang buat orang itu waste itu kita bisa daur ulang dan kelola kembali bahkan sampai bernilai ekonomi gitu. Jadi mostly dua itu yang kita fokuskan. Baik, siapa saja komunitas yang terlibat dalam ekosistem Jangjo dan value ekonomi apa yang mereka rasakan? Oke, yang pertama pastinya kita untuk dari sisi partner pasti ada dari klien itu sendiri kami anggap sebagai partner karena siapapun yang menjadi klien Jangjo terus sekarang termasuk mall-mall, hotel-hotel seperti itu kami kasih mereka syarat satu gitu. Syaratnya apa? Mau dipilah sampahnya. Jadi kalau masih disatuin, Jangjonya nggak mau gitu. Jadi kalau mau ikut gaya pengolahan sampah baru nomor satu syaratnya dipilah. Jadi dari customer sendiri itu mereka juga mesti pilah dan rata-rata mau nggak? Mau. Rata-rata semua mau. Yang kedua pastinya kami menggandeng banyak beberapa rekan-rekan atau partner kita itu kayak pabrik-pabrik daur ulang. Lalu juga sesama startup. Kan ada startup tuh yang ngelola sisa makanan jadi Megger, ada startup lagi yang ada inovasi-inovasi lain lah gitu yang plastik jadi apa kayak gitu. Nah kami sebagai wadah kita gandeng mereka, bro ini kita juga ada resources gimana kita bisa create value ini dari sini gitu. Jadi dan mungkin akhir tahun ini Jangjo juga nanti akan announce kami sendiri ada inovasi untuk dari value-value material yang tidak terpakai ini kita bisa create sesuatu gitu. Cuman nanti tunggu tanggal mainnya karena memang USP-nya Jangjo kita end to end dari depan pengangkutan sampai strategi pengurangan itu kita fokuskan semua. Mas Jo, satu lagi sudah profit dan target profitnya seperti apa? Singkat saja. Oke, tahun ini kami akan profit. Sekarang kita masih dalam tahap proses, ada beberapa volume yang kita masih harus kejar, tapi kami optimis tahun ini bisa profit gitu karena kita tahu sekarang startup ini udah nggak laku nih kalau main bakar-bakar kan gitu. Jadi fokusnya memang profitability. End of this year positively kita akan profit. Baik, sukses untuk jangjo.com begitu ya, dan semoga target profitnya tadi bisa segera tercapai dan segera membuat Indonesia dulu deh jadi lebih bersih ya. Baik, Mas Jo terima kasih sudah bergabung, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi. Baik, dan itu tadi perbincangan kami sangat menarik, tapi sebelum kita akhiri, kali ini kita akan simak terlebih dahulu pergerakan ataupun update dari IHSG di saat ini begitu ya, pasca pembukaan sesi 1 tadi. Indeks harga saham gabungan menguat 0,3% atau 20 poin di 6.936, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar masih di 15.322. Deretan saham yang menjadi top gainers pemirsa diantaranya adalah PTIS Industries begitu ya yang menguat 13,66%. Garuda Indonesia juga masih menguat 9,59% di posisi 80 dan ada emiten lain seperti Kayu, Mutu, MPPA, SGER, Doit dan AMMN. Ya, tab khusus ada Humi, MPXL, GTRA, Fire, Silo, MMIX, Harta, INPS dan juga Maxi. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan demikian perbincangan kami hari ini, semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Andrian. Dan saya Pri Sasomodatu. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa.